Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat properti syariah. Kemarin baru saja kita rilis sebuah video yang mana kami tunjukkan di situ salah satu buyer atau konsumen kami yang melakukan proses inden rumah dari kota Bogor, dan posisi lokasi proyeknya itu di kota Jember, Jawa Timur, dan alhamdulillah sudah terwujud dan sudah serah terima unit. Nah, artinya apa? Bahwa untuk memiliki hunian syariah bersama kami itu bukanlah sesuatu yang sulit kalau misalnya kita kaitkan dengan jarak, ya, beda kota atau beda lokasi tidak menjadi masalah. Insya Allah rumah Anda akan kami selesaikan sebagaimana yang diharapkan. Kita akan ikhtiar maksimal, ya, untuk memenuhi harapan sahabatku semua. Nah, seperti itu sahabat. Nah, untuk proses kepemilikan rumah di sini seperti apa sih alurnya? Nah, di sini sahabat bisa melihat, ya, sudah saya tuliskan di sini. Tentu saja dari informasi awal. Nah, informasi awal ini bisa dari iklan atau mungkin rekomendasi, ya. Rekomendasi teman kita yang lain yang menunjukkan atau menginformasikan proyek kami di sini. Nah, seperti itu sahabat. Nah, setelah info awal dari iklan atau dari rekomendasi ini, kemudian akan terjadi kontak, ya. Akan terjadi kontak, Anda akan menghubungi kami, baik itu melalui DM di Instagram atau Messenger di Facebook mungkin, dan juga bisa langsung mengontak kami dengan WhatsApp, ya, seperti itu sahabat. Kemudian setelah mengontak kami, kalau misalnya kita dalam satu kota, mungkin bisa kita agendakan untuk survei lokasi dan melakukan diskusi, ya, bersama kami di sini dan pihak developer. Tetapi apabila posisi sahabat ini berada di luar kota, bahkan di luar negeri, maka bisa dilakukan survei ini secara online, ya. Tidak harus hadir secara fisik, tapi bisa dengan survei online sahabat. Kita akan tunjukkan lokasi kita di sini secara realnya seperti apa melalui video call misalnya, bisa seperti itu. Dan itu sudah beberapa kali kami lakukan, termasuk yang baru saja kemarin yang terakhir serah terima ini, di mana konsumen kami inden dari kota Bogor dan rumahnya berada di kota Jember, seperti itu sahabat. Nah, alur selanjutnya setelah diskusi, setelah survei, diskusi tentunya, ya, ingin rumah seperti apa, ingin tipe seperti apa, dan lain sebagainya, ingin spek seperti apa, itu bisa kita diskusikan. Untuk desain rumahnya yang wajib harus sama, hanya fasad bagian depan saja. Sedangkan untuk bagian interior, sahabat bisa mendiskusikan dengan kami seperti apa kebutuhannya yang sesuai dengan keinginan sahabat untuk rumahnya, seperti itu. Kemudian setelah kita diskusi, sudah menemukan kecocokan, baik itu dari segi desain rumah maupun dari skema bayar yang disepakati, maka selanjutnya sahabat akan melakukan booking unit. Nah, booking unit itu fungsinya untuk mengunci, ya, pilihan sahabat. Misalnya pilih Ataya Residen Blok A nomor 2. Maka setelah itu sahabat bisa aman, ya. Maksudnya aman di sini, unit itu tidak akan bisa lagi dibeli oleh orang lain dalam waktu sementara selama jenengan masih booking di unit tersebut. Nah, kemudian dari booking ini bisa berlanjut, kemudian bisa juga cancel. Kalau cancel bagaimana? Dalam keadaan booking, sahabat bisa melakukan pembatalan atau cancel, dan uang booking yang sudah masuk tadi dapat kita kembalikan 100%. Jangan khawatir, mungkin di tempat lain ketika Anda pembatalan, walaupun masih statusnya booking atau UTJ, uang tanda jadi, bisa jadi di situ dibuat hangus atau tidak bisa kembali. Tapi di sini di tempat kami, uang booking itu masih bisa kembali 100% sahabat, jadi jangan khawatir. Nah, misalnya lanjut, maka setelah terpenuhinya DP, ya,
uang booking tadi juga sudah termasuk DP, sudah mengurangi harga juga. Kemudian akan dilakukan akad jual beli antara pihak developer dan konsumen. Pasal-pasalnya akan dibaca secara detail sampai tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, ini juga yang berbeda dengan di tempat lain. Mungkin di tempat lain ketika Anda akad jual beli rumah, Anda hanya sekedar dibacakan sekilas, kemudian Anda disuruh paraf dan paraf tanpa membaca detail klausul-klausulnya seperti apa, pasal-pasalnya seperti apa. Maka ketika ada sesuatu yang terjadi, mungkin Anda akan terkejut karena tidak memahami sebelumnya. Kenapa? Karena Anda tidak dibiarkan mengetahui pasal-pasal dalam akad itu secara rinci. Tetapi di sini di properti syariah, Anda akan dibacakan secara detail semua pasal-pasal dan rincian-rinciannya sehingga semuanya clear di awal. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian ketika telah melakukan akad, itu tadi kalau lanjut ya. Sekarang kalau cancel gimana? Nah, barulah ketika cancelnya itu setelah terjadinya akad. Dengan terjadinya akad itu berarti kita juga sudah mencairkan fee untuk marketing, sudah mungkin mengeluarkan biaya administrasi dan lain-lain. Nah, potongannya itu hanya sesuai dengan nilai yang kita keluarkan untuk fee marketing dan lain-lain, dan itu kita tanggung bersama 50-50 antara developer dan konsumen yang telah melakukan pembatalan setelah terjadinya akad. Nah, seperti itu sahabat ya. Baru ada pemotongan dari DP yang masuk ketika pembatalan itu terjadi setelah akad. Itu bedanya. Kemudian misalnya lanjut, setelah akad maka akan dilakukan memulai pembangunan unit rumah. Karena di sini sistemnya inden, maka pembangunan baru akan kita mulai setelah terjadinya akad jual beli, sambil kemudian angsuran juga berjalan setiap bulannya, seperti itu ya sahabat. Nah, kemudian kalau misalnya itu cash tempo atau cash, berapa lama serah terimanya pembangunan rumahnya itu 5-6 bulan untuk kualitas yang maksimal. Kemudian apabila mengambil tenor standar atau sesuai dengan penawaran di price list, misalnya DP 30%, kemudian tenor 5 tahun, maka serah terimanya 12 bulan. Nah, seperti itu sahabat yang mengikuti standar yang ada. Kenapa 12 bulan? Dan karena harus dibedakan antara yang beli cash dan yang beli kredit, maka harus lebih dipercepat yang beli cash. Nah, urutannya seperti itu. Nah, yang lainnya yang perlu saya jelaskan juga bahwa di sini tidak ada denda. Ketika Anda telat dari jatuh tempo, Anda boleh mengajukan kelonggaran untuk pembayaran ya. Walaupun tidak sesuai dengan tanggal yang seharusnya, tanggal jatuh temponya, tidak jadi masalah. Yang terpenting, sahabatku semua, komunikasi dengan kami sebagai pihak developer memberitahukan bahwa masih ada kendala keuangan, tidak ada denda. Ketika Anda punya rezeki lebih, ingin segera melunasi, silakan, dan Anda tidak akan dikenakan penalti di situ. Kemudian jika terjadi misalnya gagal bayar, masih ada solusi lain yang win-win solution, sama-sama menguntungkan. Salah satunya dengan cara unit rumah tersebut kita jual bersama dengan harga pasaran yang berlaku saat itu, yang pastinya sudah ada kenaikan harga dibandingkan dengan ketika Anda membelinya beberapa waktu sebelumnya. Nah, Anda masih bisa mendapatkan untung dari penjualan rumah itu, dan insya Allah tanggungan hutang sisa cicilan rumah di developer juga bisa terlunasi. Jadi sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Itulah alur kepemilikan properti syariah serta hal-hal yang terkait di dalamnya yang perlu sahabat ketahui. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.